misbahus sunuri. Mulai ke awal. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kami Bapak Kiai Haji Syafi'i sudah hadir di hadapan kita semua. Ada masakan Pak Kiai. Bapak-bapak jemaah sholat maghrib Masjid Al-Mukarramah yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, Bapak Kiai sudah ada di hadapan kita, dan insyaallah beliau akan memberikan tausiah kepada kita sekalian. Dan nanti mungkin minta doa Pak Kiai untuk yang ada di kertas tersebut. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kami hormati Bapak Ketua DKM Masjid Al-Mukarramah Bapak Sulaiman, yang kami hormati Bapak Ketua RW 06 yang baru Bapak Haji Hasan, Bapak-bapak RT dan seluruh pengurus Masjid Al-Mukarramah serta jemaah sekalian. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali, dan kami langsung kepada pembawa Ustaz kita, Bapak Haji Syafi'i. Silakan. Esma, kita basmalah dulu. Kita mulai dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada Bapak Ketua DKM, juga kepada Bapak Ketua RW, tokoh masyarakat, para kesepuhan, jamaah Majelis Talim Masjid Jami Al-Mukarramah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah tema pengajian pada malam ini kita akan membahas tentang persyaratan
jadi makmum maupun jadi imam. Disebutkan di dalam kitab ini yaitu surutul qudwati ahada asyara alla ya'lama butlana sholati imamihi bihadasin aw ghairihi wa an la ya'taqida wujuba qada'iha alaihi wa an la yakuna ma'muman wala umiyah wa la yataqaddama alaihi fil mawqif wa an ya'lama intiqala imamihi wa an yajtami'a fi masjidin aw fi salasimi'ati dhira'in taqriban wa an yanwiyal qudwata awil jama'ah wa an yatawaffaqa nadma salatihima wa an la yatakhallafa bi sunnatin fahishatin al-mukhalafah. Syarat-syarat menjadi makmum: yang pertama, makmum harus tahu gerak-geriknya si imam. Ketika imam ruku harus tahu bahwa imam ruku. Ketika imam sujud, makmum pun harus tahu bahwa imam sujud. Yang selanjutnya, makmum tidak mengetahui bahwa si imam batal. Seandai kata kalau kita tahu bahwa imam itu batal, kita memakmum kepada imam yang batal sholatnya itu, maka makmumnya tidak sah. Dan jarak daripada imam dengan makmum sholat di luar masjid itu jaraknya 300 dhiro maupun 300 meter. Adapun di dalam masjid itu tidak ada batas. Walaupun misalnya imam di sini sampai makmum ke sana ke lapangan itu boleh, atau barangkali sampai ke selokan pun boleh. Kalau memang itu sholat di dalam masjid saking penuhnya, maka makmumnya sampai ke selokan. Ya, seperti sholat pagi barangkali ya. Sholat pagi saking penuhnya di masjid, maka makmumnya Pak Haji Hasan yang Pak Ketua RW sampai ke Solokan. Garis. Yang selanjutnya, si makmum syaratnya harus niat jadi makmum, dan imam syaratnya harus niat jadi imam. Ini niat jadi makmum maupun jadi imam, ini salah satu persyaratan. Seumpama si makmum niat sholatnya tidak jadi makmum, maka sholatnya sah, tapi berjamaahnya tidak sah. Nah, permasalahannya si makmum tidak niat jadi makmum, atau sebaliknya si imam niatnya tidak jadi imam, tapi makmum niat jadi makmum. Itu Pak insyaallah walaupun imam tidak jadi imam, si makmum jadi makmum, itu sah, kita termasuk ngemakmum kepada imam yang memang imam tidak niatnya tidak jadi imam, tapi si imam tidak dapat sholat berjamaah. Ada juga yang niatnya sama-sama wajib, ini kan sunnah ya. Niat jadi imam sunnah, niat jadi makmum sunnah. Ada yang niat jadi imam wajib, niat jadi makmum wajib, yakni sholat Jumat. Si imam wajib niat jadi imam, si makmum pun niat wajib jadi makmum.
Seandai kata kalau imamnya tidak niat jadi imam, nah ini bubar sholat Jumatnya. Sebab apa? Sebab berjamaah sholat Jumat itu hukumannya fardu ain. Jadi semua harus niat jadi imam, maka jadi makmum maupun imam niat jadi imam. Yang selanjutnya wa ayyatawaffaqa nazma sholatihima. Si makmum harus sama rakaatnya dengan imam. Kalau seumpama imam 4 rakaat, makmum 4 rakaat. Makanya ada masalah. Namanya juga manusia. Apalagi misalnya Bapak Ketua DKM, Bapak Suherlan lagi pikirannya pusing, bikin pembangunan masjid seumpama. Nggak cair-cair di bangunan masjid, slow masjidnya slow. Jadi imam seumpama seharusnya sholat zuhur itu adalah 4 rakaat. Ini termasuknya sampai 5 rakaat. Saking lagi panditnya barangkali. Lantas bagaimana ini si makmum? Apakah ikut imam sholat zuhur 5 rakaat? Apakah termasuknya duduk? Jawabannya si makmum wajib mufaraqah. Tidak boleh ikut imam. Sebab ini imam lagi mabuk. Ya lagi mabuk, maka makmum harus mufaraqah. Jadi melakukan tahiyat akhir. Lantas kata Mas Miun, bagaimana ini makmum salamnya? Apakah nunggu imam? Apakah termasuk dewek baik? Nah jawabannya ini 2. Mau nunggu imam boleh Pak Budi. Mau termasuknya salam sendiri pun boleh. Ya, kalau memang ini si imam sholat zuhur bagatot sampai 5 rakaat, ini namanya imam mabuk. Padahal sudah diingatkan oleh makmum ketika makmum lalai, maka ketika imam lalai, maka makmum mengingatkan dengan bacaan subhanallah. Padahal bapak-bapak ya ibu, kalau memang belum pajak ininya apa itu berdirinya, ini boleh kita duduk kembali, ya boleh duduk kembali. Nah ini kalau memang tambah rakaat, makanya syarat persyaratan si makmum harus sama rakaatnya dengan imam. Salamnya yang tadi itu tetap nunggu imam. Nah artinya mau nunggu imam boleh, bagus. Mau artinya salam sendiri pun boleh. Permasalahannya kan sudah mufaraqah boleh. Kalau yang nunggu salamnya imam ini sebatas kita menghormati imam. Kalau sholat sendiri Pak Ustadz harus diulang apa diterusin? Kalau memang lebih. Kalau sholat sendiri lebih atau kurang? Oh ya. Harus diulang apa diteruskan? Ya seumpama begini Pak RW. Sekarang kan sudah Pak RW ya. Sekarang Pak RW gitu kan. Iya namanya juga Pak RW lagi mikirin termasuknya warganya biar maju, khususnya pembangunan masjid. Yang kedua bagaimana ini BPI khususnya blok baru jangan kena banjir, betul? Nah, sholat sendiri di rumah Pak Budi, udah 4 rakaat ini sholat zuhur, tapi hatinya ragu-ragu, 4 apa 3 apa 4. Nah itu Pak RW yang diambil 3 walaupun sudah 4 rakaat. Karena ragu apa 4 apa 3 apa 4, udah keputusannya diambil 3, jadi nambah 1 rakaat.
Namun di sini kalau kita memang di dalam sholat ada keraguan, maka diharuskan melakukan sujud sahwi. Kalau memang Pak RW ragu 4 apa 3, kan gitu ya, tambah 1 rakaat lagi. Ini kan termasuknya lebih. Karena ragu tambah 1 lagi, nanti sebelum salam kita melakukan sujud sahwi. Apabila kita akan melakukan sujud sahwi, maka duduknya jangan duduk tawarruk. Duduk tawarruk itu adalah duduk di dalam tahiyat akhir, namanya duduk tawarruk. Nah, harusnya duduk iftirosh seperti tahiyat pertama. Kan kita sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi 3 kali, atau langsung subhanalladzi la yanamu wa la yasbu 3 kali. Nanti duduk lagi membaca Rabbil firli warhamni warzuqni warfani warzuqni wahdini wa'afini wa'afwani. Sujud lagi membaca tadi subhanalladzi la yanamu wa la yasbu. Nanti duduknya duduk tawarruk bagus. Nah, baru ulum salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Insyaallah ya, agama itu adalah yusrun, agama itu mudah bagi yang ngaji, bagi yang belajar. Insyaallah agama enggak sulit, mudah, gampang. Wa alla yukhalifahu fi sunnatin fahishatil mukhalafati. Si makmum tidak boleh, artinya mukhalafah ya, kita itu tidak mengikuti imam. Harus apapun yang imam kerjakan harus kita ikut imam di dalam melakukan sunnah. Contoh, sama ini namanya manusia, Bapak Ibu ya. Manusia itu adalah tempat lalai dan tempat termasuknya dosa itu manusia. Seharusnya imam ini melakukan tahiyat awal, tapi si imam tidak melakukan tahiyat awal. Sudah diberi peringatan oleh makmum, subhanallah, Pak Maliki langsung aja berdiri. Lantas ini bagaimana si makmum? Apakah duduk aja tahiyat awal, apa ikut imam? Jawabannya harus ikut imam. Kok tadi harus duduk mufarokoh, kok itu termasuknya ikut imam? Permasalahannya kalau yang tadi itu adalah nambah rakaat, apabila nambah rakaat dengan disengaja maka sholatnya batal. Kalau ini kan sunnah kan, maka si makmum harus ikut imam walaupun imam tidak melakukan tahiyat awal. Oh, ikut terus. Kenapa Ustaz? Ya. Oh, kejadian karena masjidnya itu ada kaca, ada mimbar, teras lah ya. Tadi disampaikan makmum harus tahu geraknya imam, rukuk maupun sujud. Kalau terhalang karena itu ada di sana, yang akhirnya yang di sana tidak tahu. Karena nggak ada pengeras suara lagi. Suara terus jauh daripada imam. Nah, artinya begini, Pak Herowi, walaupun kita tidak tahu termasuknya ruku dan sujudnya imam, tapi di depan soft depan kita kan tahu, makanya kita ikut kepada soft yang di depan kita, gak masalah.
Pastikan termasuk yang mungkin soft yang di depan maupun ya soft yang di depan ini ruku. Kalau imam enggak ruku, makanya kita mengikuti soft yang di depan kita, kan gitu ya. Jadi nggak masalah. Gitu. Yang penting masjid itu ada tembusan, walaupun termasuknya jauh, tapi masjid ada tembusan, ada pintu yang terbuka atau termasuknya jendela yang terbuka. Walaupun pintu ini tertutup, tapi sewaktu-waktu bisa terbuka, itu boleh. Ya makanya masjid-masjid dulu yang bagus itu biasanya soft awal itu ada tembusan ke sana, ya kan? Nah itu maksudnya untuk itu. Tapi masih bisa, ini kan ada pintu, ya, ada pintu di sana, ada pintu, jadi boleh sampai ke sana boleh. Yang penting ada tembusan. Oke, ya, dituntaskan dulu yang tadi nyambung pertanyaan Pak RW tadi. Tadi kan sudah sujud sahwi ya, kemudian salam. Kan kita menganggapnya kurang satu tuh. Kemudian setelah salam kita sholat nambah satu itu, ya. Artinya ini bahkan baru 3 nih, tapi untuk menggunakan sujud sahwi. Kalau memang kita ragu untuk rokaat, ya tadi kan, kalau kita ragu rokaat, padahal ini misalnya Pak RT sudah 4 rokaat, tapi hatinya ragu, apa 3, apa 4, tetap tambah 1 lagi, walaupun sudah 4, maka yang diambil bagus yang termasuknya yang bawah, ya 4 apa 3, berarti yang diambil 3. Kalau maghrib misalnya 3 apa 2, yang diambil 2. Padahal kita sudah 4 rakaat atau kita sudah 3 rakaat, tetap kita tambah 1 rakaat. Nah di 1 rakaat itu gimana niatnya? Gak usah kita niat, gak usah. Artinya tetap kita tambah rakaat, karena ada keraguan. Takbir berdiri bukan takbiratul ihram ya? Oh bukan, gak perlu niat, tidak cuma hanya tambah rakaat. Nah makanya sebelum kita salam sujud sahwi. Sujud sahwi inilah untuk menyempurnakan ketika kita keraguan. Nah, lantas bagaimana sujud sahwinya juga lupa. Nah seperti tadi, ya artinya ketika kita meninggalkan tahiyat awal, karena tahiyat awal itu adalah sunnah akad, maka nanti sebelum salam kita melakukan sujud sahwi. Ini tadi makmum, ya ulang lagi nih. Si makmum apakah ikut imam yang berdiri tidak melakukan tahiyat awal, apakah kita duduk? Jawabannya nggak usah duduk, harus kita ikut imam, sebab ini bukan rukun. Kalau tadi, yang tadi, padahal ini imam sudah 4 rakaat, sudah dikasih tahu bahwa apa itu subhanallah, tapi berdiri aja. Nah maka ini makmum harus mufarraqah. Sebab kalau kita sengaja nambah rakaat, sengaja termasuk yang mengurangi rakaat, maka sholatnya tidak sah. Ya, jadi rakaat itu tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Makanya ditambah dengan sujud sahwi. Ya, nah ini juga Ustaz ya, membantu untuk lebih aktual atau jelasnya. ya. Mungkin saya akan peragakan Ya. di saat sujud sahwi ini sudah rakaat keempat di sana. Ya. Ini sudah kan tadinya sudah tahiyat. Nah, Karena mau sujud sahwi berarti kan kita duduknya seperti ini. dari awal. Kemudian baru kita sujud. Sujud sahwi, dua sujud. Nah, begitu. Nah, baru belum salam. Seperti itulah. Jadi apa yang ini? Jadi Mas Kevin ya jelinger ya. Nambah itu yang 1 rakaat itu sama ya Dok? Sampai salam lagi nanti. Apanya? 1 tambahannya tadi itu. Kan cuma hanya tambah rakaat doang, tetap 1 salam.
Karena nanti akan gini bagus. Kan Ya, maksudnya nama itu sampai titik mana itu? Sampai sujud kedua atau artinya gini, misalnya, saya perhatikan lagi sama dengan PRD lah. boleh. Jadi misalnya sudah 4 rakaat. Seharusnya kan tahiyat akhir. Ini berlaku kan? Iya, kamu lagi. Nah, ini yang kelima. ya? Tetap kita beranggapan asar misalnya. Sama seperti biasa baca Fatihah doang, tambah rakaat doang, tambah rakaat. cuma di saat terakhir yang mestinya kita langsung begini. Waduh, ini duduk ikhtiros. Nah, Itu sampai mana? Apa titik terakhir itu sampai mana? Sampai salam lagi? ya bisa. Sampai salam udah. Sampai sujud kedua. Iya. Kita sampai salam. Udah coba ini selesai. Jadi nambah rakaat doang, nambah rakaat. Pas selamatnya nambah rakaat doang. Iya. Ya seharusnya kan tahiyat akhir. Berhubung ragu 4 apa 3? Oh 3 yang diambil itu 3. Berarti tambah rakaat lagi. Seharusnya kan dulu tahiyat akhir. Nah kita tambah rakaat lagi. Kan gitu. Jadi biasanya kan keraguan itu bagus ketika kita mau tahiyat akhir. Apa ini sudah 4 apa 3? Nah kita bangun lagi. Bangun tambah rakaat. Sampai sujud kedua selesai. Ya, sampai sujud, artinya biasa. Sujud ada sujudnya biasa. Ada sujud pertama, sujud kedua, nah baru duduk tahiyat akhir. Cuma duduknya caranya jangan duduk iktawadu, harus duduk ikhtiros, duduk seperti tahiyat awal. Clear ya bapak-bapak ya? Paham? Pokoknya bapak-bapak BPI khususnya Masjid Al-Mukarramah jelingan. Ya boleh Pak Maliki. Kiai mau nanya masalah makmum tadi Pak Kiai. Di masjid kita ini kalau Jumat kan penuh nih. Ya. Biarpun ada pintu, ada jendela, tapi si makmum ini di luar sana pintu tertutup. Sahabat itu. Sah. Yang nggak boleh itu misalnya nggak ada tembusan, nggak ada. Ini kan ada pintu dan ada jendela bisa dibuka misalnya. Bukan seharusnya kita sholat pintu harus terbuka, ya enggak. Yang penting sewaktu-waktu itu bisa kebuka. Jadi yang nggak boleh itu begini. Dari bangunan pertama misalnya ini masalah. Dari bangunan pertama ini pintu sudah dipaku tidak bisa dibuka. Nah, yang matilah. Nah itu baru nggak bisa kita memakmum kepada imam yang memang tidak ada tembusan. Tapi kalau memang pertama membangun masjid ada pintunya biasa, tapi ketika beberapa tahun kemudian pintunya dipaku ditutup, itu masih boleh. Ya boleh, sebab dipakunya bukan dari awal. Tapi kan nama juga masalah yang nggak mungkin lah imam masuk ke masjid tanpa ada pintu, ya nggak mungkin ya nggak mungkin. Maliki kuasa. Nggak mungkin. Kenapa Ustaz? Boleh. Ini salah Ustaz. Yang mana salah? Ini niat imam niat sholatnya bukan imam. Ya. Niat sholatnya Sendiri. Datang orang lain mengimamkan kita. Ya. Artinya kita ikut sholat. Ngemakmum. Ya. Nah, niatnya kan dia nggak imam. Ya. Kita niatnya makmum apa niat sendiri. Oh, si makmum ini. Nah ini memang masalah. Jadi emang PR ini luar biasa, usulannya yang bagus. Jadi seumpama Pak Maliki sholat sendiri di masjid, ya kan? Pak Maliki sholat sorangan di masjid, enggak ayah baturna, jadilah Niatnya niatnya kan pasti sendiri.
Usolli fardhul isya'i misalnya arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Allah, aku sholat isya fardu karena Allah Ta'ala. Tidak ada makmum, tidak ada imam, sendiri. Maka sudah 2 rakaat datang Pak Selamat. Nah, di sini boleh dikasih koda, ya. Koda itu dipegang, termasuknya baunya ya. Nah, dipegang ini menunjukkan isyarat bahwa kita ngemakmum. Paling memalikinya dong. Cuma dipegang doang. Terus Pak Maliki, ya, itu termasuknya gerentes spontanitas di dalam hatinya jadi imam. Ada cukup lihat secara spontan aja bagus di dalam hatinya. Oh, di belakang kita ini ada yang memakmum ke kita, maka kita lihat jadi imam. Itu boleh. Meskipun sedang di tengah-tengah. Setengah-tengah boleh, walaupun di tengah-tengah sholat, ya boleh. Atau begini lagi, di masjid ini termasuknya Pak RW adzan sendiri, qomat sendiri, sholat sendiri. Rupanya pas Mas Jeko lagi sibuk kayaknya ya, misalnya sendirian. Nah di sini apakah boleh? Artinya Pak RW niatnya jadi imam. Ini termasuknya agama menganjurkan boleh walaupun nggak ada makmum sholatnya jadi imam. Apa alasannya? Alasannya sholat di masjid barangkali nanti ada yang ikut, ada yang ikut syukur, nggak ada yang ikut pun nggak masalah, insya Allah besar. Kalau sholatnya termasuknya di tempat-tempat berjamaah, katakan di masjid maupun di musola. Ya tadi itu adzan sendiri, qomat sendiri, sholat sendiri, boleh jadi imam sholatnya walaupun waktu itu belum ada yang ngemak. Jadi makmumnya niatnya Imam Maliki apa sendiri? Oh, ya kalau niatnya Imam Maliki gak besar, harus niatnya Imam Sukalin. Gak boleh Imam Maliki, gak boleh. Maksudnya Pak RW tadi itu sholat sendiri itu niatnya adaan atau makmum atau makmuman atau imaman gitu, Mas. Nah, kalau kita makmuman kepada siapa imamnya? Yang pasti imaman atau adaan lillahi ta'ala sendiri. Kalau misalnya kita usolli fardhul isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Di depan kita siapa? Ada orang. Pasti yang di antara dua, imaman atau adaan lillahi ta'ala. Yang maksudnya gini Pak Ustaz, saya datang belakangan, Pak Imam sudah 2 rakaat tadi, Ya. kemudian saya niatnya makmum apa sendiri? Makmum. Ya lumayan kan. Nah, jangankan termasuknya ini sudah jelas ya. Artinya ada teman, ada yang sholat. Misalnya nih, Pak Suherlan atau Pak Ketua DKM sholat zuhur. Artinya cari-cari gak ada teman, maka sholatlah Pak Ketua DKM sholat zuhur. Ada dapat 2 rakaat, maka ada Pak RW. Maka termasuknya sholat zuhur yang ber2 rakaat salam. Artinya tekadkan sholat tadi, sholat sunnah mutlak, kita sholat kembali termasuknya sholat zuhur atau sholat isya. Boleh. Jadi walaupun kita usholinya fardhu dhuhri, kena sendirian, nggak ada termasuknya makmum, kemudian datanglah teman atau datanglah termasuknya bagus, sholat zuhur yang tadi tekadkan itu sholat sunnah mutlak untuk termasuknya berjamaah. Itu sampai ke situ. Oke. Ya. Pada saat kita
kita sendiri. Kemudian pada rakaat pertama, kemudian ada makmum. Ya. Kita menjadi Imam. Berjamaah. Nah, apakah kita pada saat rakaat yang kedua kita mengeraskan bacaan? Oh ya. Dengan Kalau ya, saya paham, Pak Saudara. Kalau memang ada yang mampu, sunnah kita jaga, sunnah kita keras. Artinya rakaat awal sendirian kan sholatnya, ya sendirian. Padahal kalau memang sholat jahar seperti maghrib, isya, subuh, walaupun sendirian boleh, kita termasuknya agak keras. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Walaupun gak ada yang makmum, boleh. Ya boleh. Apalagi ada yang makmum. Cuma kerasnya maupun jaharnya jangan berlebihan. Lagi ini sholat sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagus dia. Pada sholat sendiri ini bukan sunnah, malah makruh kalau memang berlebihan. Adapun kita sebatas Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Boleh. Ada yang makmum, lah enak. Atau nggak ada yang makmum, nggak masalah. Atau memang kita pertamanya nggak keras. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian rakaat kedua ada yang makmum, nggak keras. Biar artinya makmum ini gedeng, gitu ya. Tapi jangan terlalu keras-keras. Kasih kalian juga kalau berlebihan nggak boleh. Kata Rasul, ya khairul umur awsatuha, sebaiknya boleh. Ustaz, sedikit. Nah ini bangun dulu ini. Oh ya. Ketika kita sholat berjamaah, Ya. ada yang bilang Ustaz, imamnya khusyuk, Ya. imamnya bagus, tapi jamaahnya nggak khusyuk karena ada anak-anak bercanda segala macam, berangkat juga. Bahkan sholatnya mungkin salah. Itu apakah pahalanya ditanggung oleh imam dan makmumnya tetap sah mendapat pahala? Enak baik. Gak bisa. Hanya satu Pak Budi yang ditanggung oleh imam itu, yaitu adalah makmum masbuk. Baru itu Fatihahnya masbuk, tidak sampai waladhdallin, cuma sampai maliki yaumiddin, kemudian imam ruku. Kalau dilanjutkan itu nggak termasuknya nggak keburu sama imam. Maka baru di situ si masbuk Fatihahnya ditanggung oleh imam. Selain itu nggak bisa, ya nggak bisa. Enak baik. Oh jadi imam babak belur jadi imam. Masya Allah. Sampai mana perbatasannya di antara masbuk, ya kan? Nah, perbatasannya bukan Pak RW. Ya, maksudnya. Nah, misalnya ini makan imam, Allahu Akbar. Nah, si makmum baru usul, namanya makmum masbuk, bukan makmum masbuk. Nah, dan baru Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, imam sami'allahu liman hamidah. Nah kalau sudah pacet begini, sudah iktidal, maka makmum belum meruku, maka rakaat ini tidak terhitung. Tidak terhitung. Kalau makmum masbuk ini rakaat tidak terhitung, maka nanti imam salam, makmum nambah satu rakaat lagi. Paham? Nah, kecuali makmum muafiq. Kan ada 3 kan, kemarin sudah dibahas sebetulnya mah. Cuman Pak itu nggak hadir. Sibuk, ya sibuk. Ya. Sekarang bagus. Kalau misalnya nggak pengajian bilang saya.
Dicatat cuman Dicatat, ya. Nah, di Pak RW pengajian. Tapi kalau misalnya ada udur, kasih tahu ada partai GDKM, nggak masalah. Manusia. Setuju? Setuju. Oke, kembali. Memang ini tanggung jawab. Apabila Pak RW, Pak RT ada kegiatan di dalam masjid, mereka tidak ada halangan yang sangat berat, maka mereka tidak pengajian, tanggung jawab. Tak sebaliknya, kalau Pak RW, Pak RT paling tampil pengajiannya itu paling awal masuk surganya. Kembali makmum muwafiq. Makmum muwafiq itu termasuknya takbiratul ihramnya setelah takbiratul ihramnya imam. Kata imam, Allahu Akbar, makmum usolli, Allahu Akbar. Nah ini makmum baca Fatihahnya pelan, memang nggak bisa cepat. Nama dulu orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Namanya orang tua. Imam belum selesai ini makmum baca Fatihah, imam sudah ruku. Ini makmum muwafiq jangan berhenti baca Fatihahnya, teruskan. Walaupun imam sudah tidak, walaupun imam sudah sujud. Nah, perbatasannya imam bangun dari sujud pertama. Nah, itu baru perbatasannya. Kan dua rakaat, dua rukun. Rukun bukan rukun qasirah, rukun tawilah. Yang disebut rukun tawilah itu adalah ruku dan sujud. Tidak namanya rukun sholat, bangsa qasirah, bangsa yang cepat. Maksud yang pendek. Oh, itu namanya makmum muwafiq. Hari makmum masbuk perbatasannya jangan berbagi sampai bangun daripada ruku iktidal, itu perbatasannya. Yang ketiga makmum mabuk. Makmum ini sudah tahu ya, Pak Ruslan udah sholat ini Allahu Akbar, kan suaranya Pak Ruslan. Imam Masjidil Haram ya. Nah, ini babe ya. Pak Haji Koma sedang merokok di luar sana. Padahal sudah tahu imam sudah masuk mihrab imaman, tunggu ngabisin rokok. Nah, tanggung dibuang rokoknya, kumpul-kumpul masuk ke masjid. Imam sudah wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud. Wa sholli Allahu akbar. Baru ia akan na'budu wa ia akan nasta'in, imam ruku. Pak Haji Komah melu ruku, ikut ruku. Ini nggak boleh. Walaupun boleh nggak masalah ikut ruku nggak masalah. Tapi nanti imam salam jangan salam, harus nambah rakaat. Apa permasalahannya? Baca Fatihahnya belum selesai. Oh, paham? Itu namanya makmum. Kan ada tiga ya, makmum muwafiq yang takbiratul ihramnya setelah imam, ada makmum masbuk ketinggalan, ada makmum mabuk ketinggalannya Pak Dedi sengaja makmum Pak Haji Komar kali bisa ya mungkin yang tadi nepuk imam baru jadi masbuk ya kiri apa kanan atau gimana? Dan itu sebetulnya mau nepuk boleh, mau isyarat usolli agak keras boleh. Oh, di belakang kita ini ada yang mampu dengan apa? Dengan isyarat usolli fardhu isya'i arba'an raka'atin mustaqbilal qiblati, ada makmuman. Oh, berarti ngemakmum ke kita. Itu bukan seharus di tepak tangannya atau baunya. Kalau misalnya di tepak baunya
Kalau yang imam ini pendekar, wah, bahaya, kaget. Udah, ini sudah lapannya. Belum, Mak. Belum. Saya nggak tahu. Soalnya ada kelasnya. Jadi nanti bisa diteruskan ya. Itu belum selesai ini, belum. Oh, belum selesai. Urusan sholat kan berkali sampai modal. Nanti teruskan. Tolong nanti diingatkan termasuknya masih melangkah urusan imam sama makmum. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin sholihah khususan hadiyatan ila ruhi asra yuda bin Abdullah qadarallahu lahu wa bisubutul iman wa nawarallahu qadrahu al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala wa ta'ala an sahabati wa qarabati Rasulillahi ajmain. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tahrimna ba'dahu wa ighfir lana wa lahu. Allahumma tarhamna bersama ruhihi wa ighfir nujunahu wa wasi' madhulahu waj'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu hufratan min hufril niran ila yaumil qiyamah. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dibandingkan subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh Pak Kiai kita bisa menjadi pengetahuan untuk kita semua. Mudah-mudahan pendengaran kita, penglihatan kita, duduk kita, tertawa kita, senyum kita, guyon kita, mudah-mudahan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita semua mendapatkan keberkahan. Marilah kita tutup pengajian malam ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.